Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Untuk saya, wakaf adalah harta terbaik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu di antara kebutuhan hidup kita adalah kesempatan. Mungkin kita punya niat baik, tetapi niat baik tidak bisa diwujudkan. Bukan karena kita tidak mampu melaksanakannya, tapi semata-mata karena kesempatan itu tidak ada. Jadi pada hari ini kita termasuk di antara yang mendapatkan kesempatan yang luar biasa, yaitu saya dapat menatap dan bertemu walaupun melalui udara. Para hadirin, para pemirsa yang terhormat, saya teringat dengan satu kejadian. Kota yang saya datangi adalah kota Yogyakarta. Sekelompok anak muda memahami, menyenangi, bahkan kalau boleh saya mengambil satu istilah, ingin berbagi kebahagiaan yang mereka alami pada saya. Tentu kebahagiaan itu wujudnya berbentuk materi. Salah satu di antaranya telah berhasil membeli sebuah mobil yang begitu bagus, mewah, mahal. Dan sebagai klimaks untuk membagi perasaan kebahagiaan itu, saya diajaknya untuk menaiki. Saya tersenyum dan ada rasa bangga. Mereka mampu berubah dulu dalam kemiskinan, sekarang sudah mampu membeli sesuatu. Dan bukan sampai di situ saja, mereka juga ingin berbagi kebahagiaan itu pada saya. Tetapi di tengah kebahagiaan itu saya sempat bertutur. Alangkah indahnya mobil ini karena plastik yang membungkus bangkunya saja belum disingkirkan. Masih utuh dan bau plastik itu masih menyengat. Dikala mobil mesinnya dihidupkan, saya tiba-tiba berkata, "Tolong jangan jalan dahulu." Teringat dengan suatu kisah yang disampaikan Rasulullah bahwa akan terjadi satu dialog antara Tuhan dengan manusia. Antara lain secara garis besar ialah dikala aku membutuhkan bantuan, engkau tidak datang walaupun engkau sanggup membantu. Dikala aku lapar, engkau tidak datang. Dikala aku haus, engkau pun tidak sudi untuk datang. Maka kita pun akan berkata sebagaimana manusia, mana mungkin Tuhan yang maha perkasa, maha agung membutuhkan bantuan manusia. Kita pun dengan gagah menjawab, memang iya, pasti Tuhan tidak butuh akan kita. Allah akan menjawab, membalas alasan kita. Memang Allah tidak butuh bantuan manusia, tetapi hamba-hambaku pada saat ini ada yang lapar, ada yang haus, ada yang butuh pertolongan, tapi engkau tidak mau datang. Selesai saya berbicara tentang hadis itu, berhamburlah anak-anak yang di dalam mobil ini keluar, pergi ke pasar, ada yang membeli handuk, ada yang membeli pakaian. Karena sehabis saya bercerita itu, tangan saya menunjuk pada satu sosok tubuh yang tidak berbusana sama sekali. Oleh sebab itu mereka memilih berbagi. Ada yang membeli tadi handuk, celana dalam, baju batik, dan sebagainya. Waktu berjalan, orang yang tidak berbusana itu sudah lewat jauh. Anak-anak itu kembali dengan membawa bungkusan masing-masing. Kemana Pak orang itu tadi? Tadi ke sana, tapi sudah tidak ada. Maka dengan bergegas-gegas kita naik ke dalam mobil mengejarnya. Pada di saat persimpangan jalan,
tidak nampak pula orang itu. Tapi entah gimana saya melihatnya. Itu dia sedang berjalan ke arah sana. Berlari mereka melompat dari mobil mengejar orang yang tidak berbusana tadi. Dari jauh saya melihat mereka berdebat dengan orang gila tadi. Orang yang tidak berbusana itu. Kita menganggap gila karena dia tidak berbusana. Dan nampaklah dari wajah yang kecewa, gusar mendatangi, di mana saya masih menunggu di mobil tadi. Dengan nada yang tinggi mengatakan, "Pak, kita mau bagaimana lagi? Kita sudah ikhlas, kita sudah menjalankan yang Bapak tunjukkan pada kami. Kami sudah memberikan selengkap apa yang dia butuhkan." Dengan nada yang sangat tinggi. Saya cuma bertanya, apa yang terjadi di sana? Dialog apa yang kalian lakukan di sana? Orang gila itu berkata, "Kenapa saya yang harus dikasihani? Bukan kalian harus yang dikasihani. Seharusnya saya yang mengasihani kalian. Sebab dikala angin datang, dikala hujan datang, saya tidak pernah sakit. Tapi kalian hanya angin sepoi-sepoi saja sakit. Oleh sebab itu saya tidak butuh pakaian, tapi kalianlah yang butuh pakaian." Para hadirin, anak-anak pun marah. Bukankah kita sudah ikhlas, kita sudah memberi, tapi tidak terjadi. Saya cuma tersenyum dan sambil berkata dengan lirih, cobalah kita jadikan ini pelajaran. Bukankah tidak akan mungkin satu lembar daun kering jatuh dari tangkainya dari sebuah pohonan kalau Tuhan tidak mengizinkan. Tadi jangan-jangan kalian datang ingin memberi dengan hati mengatakan, "Aku bisa, aku punya." Tapi lupa untuk meminta izin kepada Sang Maha Cipta yang menjadi sutradara dalam kehidupan. Sehingga yang datang secara halus adalah kepongahan. Sudah sepatutnya kalau saya memberi mesti diterima. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak. Boleh kita menganggap kita mampu, kita bisa, tapi Tuhan tidak mengizinkan. Karena kita datang penuh dengan kepongahan, bukan keikhlasan. Para hadirin, marilah di dalam kesempatan ini kita merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Karena apapun yang kita perbuat tidak ada artinya kalau kita masih memelihara keakuan begitu tinggi. Mari kita sucikan hati kita, jernihkan hati kita, karena kesombongan adalah musuh utama kita semua. Para pemirsa, terima kasih telah mau mendengarkan dan menghabiskan waktu bersama saya, Hotman Zainal Arifin berceloteh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya.